Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arwan Langi, NIM 29 2018 060 dari RS 18B. Pada hari ini kita akan belajar tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi pada pembelajaran 2. Nah, untuk lebih lanjut, kita lihat video berikut ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, pada sehat-sehat ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa ya. Yang mau pimpin doa siapa? Saya, Bu. Oke, Feni pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau belajar. Bimbinglah kami. Amin. Oke, terima kasih Feni. Sama-sama, Bu. Nah, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua, Bu. Wah, pada rajin-rajin ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Alat Komunikasi. Nyanyi bareng ya. Ya. Nah, kira-kira dari lagu tadi, apakah ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Ya, betul sekali. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi pembelajaran kedua. Nah, pada hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian yang kedua SBDP karya dekoratif, dan yang ketiga yaitu matematika tentang keliling bangun datar. Nah, anak-anak, ayo kita baca bahan ajar pada halaman yang pertama. Ya. Nah, di sini pada halaman yang pertama ada bacaan tentang teknologi komunikasi ya. Ya. Nah, apakah kalian tahu apa sih teknologi komunikasi itu? Belum tahu, Bu. Nah, jadi teknologi komunikasi itu merupakan suatu cara yang digunakan manusia untuk menyampaikan pendapat. Terdapat berbagai cara yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, antara lain dengan berbicara, dengan menggunakan surat, telepon, radio, televisi, dan masih banyak lagi. Namun, seiring berkembangnya zaman, manusia sudah mulai menggunakan alat komunikasi yang lebih canggih. Nah, apa saja sih contoh dari perkembangan teknologi komunikasi itu? Nah, contohnya banyak sekali ya. Ya. Dahulu orang-orang menggunakan surat untuk bertukar kabar. Sekarang kita dapat menggunakan surat elektronik atau yang sering disebut dengan email. Nah, tidak hanya menggunakan email saja, tetapi dapat menggunakan SMS, WhatsApp, dan dapat menggunakan handphone yang lebih praktis dan bisa dibawa ke mana-mana. Nah, siapa saja sih penemu telepon, radio, dan televisi itu? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya, oke. Nah, penemu dari telepon yaitu Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dan Antonio Meucci pada tahun 1849. Kemudian yang menemukan radio yaitu Guglielmo Marconi pada tahun 1896, dan yang menemukan televisi yaitu John Logie
John Logie Baird pada tahun 1927. Nah, tahukah kalian apa sih kata baku dan kalimat efektif itu? Nggak Belum tahu, tahu. Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, yang memperhatikan ejaan-ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat. Kemudian, kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Nah, contoh dari kata baku yaitu Ibu hapus ini ya. Iya, Bu. Nah, contoh dari kata baku yaitu akhirat. Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan, Bu, Kelihatan. sedikit. Aduh, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, di sini Ibu sudah tulis. Nah, yang kata baku itu akhirat, yang kata tidak baku itu akhirat. Paham ya? Ya. Nah, setelah kita membaca bahan ajat pada halaman 1 tadi, di sini kita akan mencari 5 kosakata baku dan kalimat efektif pada bacaan teknologi komunikasi tadi. Kemudian kita tulis dalam tabel ini. Ya. Nah, setelah kita mengisi tabel ini, kita membuat kesimpulan tentang bacaan teknologi komunikasi tadi. Paham? Paham. Nah, apakah kamu tahu apa sih seni rupa dekoratif itu? Belum Belum. tahu, Bu. Jadi, seni rupa dekoratif adalah seni rupa yang menonjolkan penyederhanaan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Salah satu contoh seni rupa dekoratif yaitu poster. Nah, perhatikan gambar poster iklan perkembangan teknologi berikut. Dalam poster ini terdapat apa saja? Ada gambar HP, Ya, apalagi? laptop, Apalagi? Surat. Terus telepon. Ya. Nah, di sini juga itu terdapat bidang-bidangnya ya. Ada persegi, kemudian ada segitiga, ada garis, seperti itu. Nah, yang terdapat dalam poster tadi itu ada bentuk, ada garis, ada warna, ada titik dan ada tekstur. Nah, kemudian ini ada satu contoh poster lagi yaitu aplikasi Jogja Istimewa aplikasi. Nah, ini tuh sangat praktis kita gunakan ketika kita mau pergi ke Jogja. Di sini kita dapat menggunakan ketika kita mau kulineran, mau pergi wisata seperti itu. Nah, ayo buat postermu. ya Bu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Iya, Bu. Nah, dalam poster kalian nanti itu usahakan ada bentuk-bentuk bangun datarnya ya. Ya. Terus ada tentang perkembangan teknologinya. Ada kesusahan nggak? Belum Bu. Belum, Bu. Oke, kalau ada kesusahan tanya ya. Iya, Bu. Seperti ini nggak Bu? Iya, bisa. Ini
aku juga udah buat Bu gini. Wah, bagus ya. Sudah ya? Sudah. Udah. Oke, Dikumpulkan nggak Bu? nanti dulu ya. Iya. Nah, coba perhatikan poster buatan kalian. Nah, apakah ada bentuk segitiga, persegi, lingkaran, atau bangun datar lainnya? Ada. Nah, apakah kalian sudah tahu cara menghitungnya? Belum. Nah, kita cari tahu ya. Iya, Bu. Nah, ayo baca bahan ajar pada halaman 7. Nah, halaman 7 sampai halaman 9. Nah, di sini ada materi tentang bangun datar. Nah, pengertian bangun datar. Jadi, bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Definisi bangun datar yaitu sebuah bangun datar yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Dengan demikian, pengertian bangun datar ialah abstrak. Nah, macam-macam bangun datar yang pertama yaitu persegi. Nah, persegi itu merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, contoh persegi itu ini ya. Nah, memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4, yang panjang tiap sisinya sama panjang. Selain itu, bangun datar persegi memiliki 4 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, rumus luas dari persegi yaitu sisi kali sisi dan rumus keliling. Sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali sisi. Kemudian yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 2 sisi lebar, yaitu ini dan ini. 2 sisi lebar yang besarnya sama dan 2 sisi panjang yang besarnya sama, yaitu ini dan ini. Nah, keempat sudutnya sama besar, masing-masing memiliki 90 derajat. Nah, rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi dan rumus keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Mohon maaf, Ibu salah. Rumus luas persegi yaitu panjang dikali lebar, dan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang plus lebar. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga. Nah, segitiga itu merupakan salah satu bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Nah, contohnya ini 1, 2, dan 3. Bangun datar ini ada 3 macam, diantaranya segitiga sama sisi. Contoh segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Nah, rumus dari luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi, dan rumus dari keliling yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Kemudian yang keempat yaitu trapesium. Nah, trapesium itu merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi. Ada 2 sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar yaitu B dan A. Nah, kemudian rumus dari trapesium, rumus luasnya itu 1/2 dalam kurung A kali B tutup kurung dikali T. Kemudian untuk kelilingnya K sama dengan menjumlahkan semua panjang sisinya yaitu AB ditambah BC tambah CD dan DA. Kemudian yang kelima ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini merupakan bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang sejajar serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar, atau pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Nah, ini adalah contoh jajar genjang.
Nah, rumus dari jajar genjang untuk luasnya alas dikali tinggi dan untuk kelilingnya 2 dikali alas plus 2 dikali sisi miring atau 2 dikali alas plus sisi miring. Nah, yang keenam itu ada belah ketupat. Nah, belah ketupat itu merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar sama. Nah, ini adalah contoh dari belah ketupat. Rumus luas belah ketupat yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, D itu merupakan diagonal. Nah, ini adalah diagonalnya. Paham ya? Ya, Bu. Nah, kemudian untuk kelilingnya 4 dikali sisi. Kemudian yang ketujuh ada layang-layang. Nah, layang-layang merupakan bangun datar yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Bangun datar ini juga mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan. Nah, 2 diagonal yang saling berpotongannya itu ini. Paham? Paham. Bu. Nah, untuk rumus luasnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dan untuk keliling 2 dikali dalam kurung A plus C. Nah, yang terakhir itu ada lingkaran. Nah, lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi dibentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap. Nah, ini adalah contoh lingkaran. Kemudian untuk rumus luasnya V dikali R kuadrat. Nah, R itu adalah jari-jari ini. Kemudian rumus kelilingnya V dikali D. Nah, gimana? Sudah paham belum? Ya. Oke. Nah, ayo kita coba mengerjakan soal berikut. Nah, tentukan keliling dari bangun di atas. Nah, diagonalnya yaitu 28. Nah, ayo anak-anak coba hitung rumus dari keliling lingkaran yaitu V dikali D. Nah, nilai V itu ada 22/7 atau 3,14. Nah, kira-kira jawabannya apa? Belum ketemu, Bu. Bentar, Bu. Oke, Ibu buktikan dulu ya. Ya, Bu. Aduh, gimana ya? Nah, tulis aja di situ. Nah, V dikali D sama dengan 22/7 dikali 8. 28. Nah, 28 bagi 7 berapa? 4. 4. Nah, 4 dikali 22 berapa? 88. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah 88. 8. Ya, benar sekali. Ih, Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, tentukan keliling dari bangun di atas. Ini adalah bangun persegi. Nah, masih ingat rumus bangun persegi? 4 dikali sisi. Ya, benar sekali. 4 dikali sisi. Nah, jadi 4 dikali 11 sama dengan 44. ya. Wah, pintar ya. Ya. Kemudian soal ketiga. Nah, ini adalah persegi panjang. Tentukan keliling dari bangun di atas. Aku Nah. tahu, Bu. Berapa? 200. 200? Ya. Benar? Ya. Kita lihat ya. Ya, Wah, salah. Nah, ayo kita hitung lagi. Nah, kan rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang plus lebar. Berarti lebar. 2 32. 2. udah dapat? Belum. Ayo. 33. 66. Ya, benar sekali. Nah,
Kemudian tentukan keliling dari bangun di atasnya ini adalah bangun segitiga. Ya. Ya. Nah, rumus keliling segitiga apa? Sisi kali sisi atau sisi plus sisi. Ya. Jadi berapa? 4 ditambah 4 tambah 4. 12. Kita lihat ya. Iya, Bu. Wah. Yeay. Nah, apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Ada teknologi. Iya. Kemudian ada Bangun bangun datar. datar. Iya. Oke, jadi yang telah kita pelajari hari ini yaitu teknologi komunikasi, poster, dan cara menghitung keliling bangun datar, serta macam-macam bangun datar. Nah, kemudian pesan moral dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu perkembangan teknologi sangat, mohon maaf salah, kesimpulan kita pada hari ini, perkembangan teknologi sangat berpengaruh penting bagi kehidupan manusia seperti dalam berkomunikasi. Dulunya orang berkomunikasi dengan surat, namun seiring berkembangnya zaman kita dapat menggunakan handphone. Nah, pesan moral dari pembelajaran kita pada hari ini, gunakanlah perkembangan teknologi secara baik-baik, gunakan secara positif, jangan menggunakan dengan hal-hal yang ke negatif. Ya. Oke, Iya, paham? Bu. Paham. Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Ibu pimpin dalam doa ya. Ya. Iya, Bu. Oke, kita berdoa. Selesai. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you.